Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal prediksi UTBK 2021. Dan ini adalah soal yang paling sering keluar di soal UTBK. Jadi, ini berguna banget buat kalian untuk menghadapi UTBK 2021. Dan ini kita kerjakan dengan menggunakan cara cepat. Ya, jadi kalian bisa menghemat waktu kalau ketemu dengan soal-soal seperti kayak gini. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum kita langsung lanjut ke pembahasannya, ada baiknya teman-teman yang belum subscribe channel ini, please untuk dibantu subscribe dan juga jangan lupa untuk di like dan share-nya agar saya semakin semangat untuk mengupload video setiap hari ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasan nomor 1. Nah, ini adalah soal nomor 1. Nah, ini adalah soal perhitungan ya, baik dari bentuk persen ya, ataupun bentuk desimal ya, ataupun dia bentuk desimal. Oke. Nah, untuk ngerjakan soal-soal seperti kayak gini, kalian hanya perlu tahu cara triknya itu kayak gimana. Oke. Triknya adalah kalian harus hafal ya, kalian harus hafal yang ini. Ini udah saya buatkan jadi kalian supaya lebih enak gitu ya. Nah, ini adalah angka-angka yang sering keluar di soal UTBK. Jadi kalau bentuk persen, jadi pecahannya berapa gitu. Jadi kalian tinggal hafal aja, ya tinggal hafal aja. Misalnya 12,5% itu berapa? Berarti 1/8 gitu. 16,67% itu berapa nilainya 1/6? Oke, ini adalah angka-angka yang paling sering muncul di soal UTBK. Jadi kalian hafal ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ya kita lihat di soalnya. Ini adalah 36 dikali dengan 83,33%. Nah, sekarang kita ubah, ya kita ubah 83,33% ya. Berarti 36 dikali dengan, ya 36 dikali dengan 83,3% itu berapa nilainya? 5/6 ya. Berarti 5/6. Oke, nah dikurang 87,5% itu berapa nilainya? 7/8 ya. 7/8 dikali dengan 24. Oke, gampang ya. Ditambah dengan nih 0,667. Berarti itu artinya adalah 66,67% kan kalau kita ngubah ke persen gitu. Nah, nilainya berapa itu? 66,67%. Berarti nilainya adalah 2/3. Berarti 2/3 dikali dengan 6. Oke, nah sampai sini paham ya? Nah, ini sekarang kita eliminasi ya. Kita bisa habis ya. Ini sama-sama bagi 6 ya. Ini sama-sama bagi, ini bagi 6 aja deh. Berarti tersisa di atas adalah 6 ya. Oke. Nah, ini 24 bagi 8. 24 bagi 8 berarti 3 ya. Nah, ini dibagi 3 berarti 2. 6 kali 5 nilainya adalah 30. Dikurang dengan 7 kali 3 nilainya adalah 21. Oke, nah sampai di sini saya rasa udah paham ya. 2 kali 2 berarti nilainya 4 dong ya. Berarti ditambah 4. Oke, jadi nilainya adalah, jumlahkan dulu yang ini ya. Kita jumlahkan dulu, berarti nilainya adalah 34 dikurang dengan 21. Sama dengan 34 dikurang dengan 21 berarti 13. Jadi jawabannya adalah 13 pas. Jadi jawabannya yang opsi C, 13,00. Itu artinya 13. Oke? Nah, sampai sini gampang banget ya. Jadi ini yang penting ini harus kalian hafal. Hafal ya? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Oh ya, buat kalian yang mau soal-soal prediksi yang lengkap mau diupdate setiap hari tanpa iklan ya. Jadi kan kalian malas banget nih tanpa iklan gitu, dan soal-soalnya baru gitu ya. Jadi kalian berlangganan aja di channel ini hanya cuman Rp10.000 aja per bulan ya. Jadi silakan untuk berlangganan dan kalian bisa menikmati soal-soal prediksi UTBK 2021 tanpa iklan dan juga soal-soalnya banyak banget ya. Oke, karena diupload hampir setiap hari. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal yang nomor 2. Nah, ini adalah soal nomor 2, dia bentuk akar ya, bentuk akar, dan ini ada pakai carcep ya, carcepnya. Carcepnya adalah jika dua bilangan, tapi ini dia bentuk pecahan ya. Ini dia bentuk pecahan. Jika dua bilangan
ya. Jika dua bilangan itu dikalikan adalah nilainya adalah 1/15, dan jika dijumlahkan, ini jika dikalikan ya, dikalikan hasilnya adalah yang di dalam akar ini, dan jika dijumlahkan, nah hasilnya adalah yang ini gitu ya. Nah, sampai sini paham ya? Tapi catatan di sini harus ada 2 ya. Di sini harus ada 2. Oke. Nah, bilangan berapakah itu? Nah, sekarang nih kita lihat nih 1/15. 1/15 itu kemungkinan kan dia adalah 1/3 dan 1/5 ya. Karena kan 1/3 dikali dengan 1/5 adalah 1/15 kan. Oke. Nah, kalau dijumlahkan gimana? Oke, 1/3 ditambah dengan 1/5 sama dengan, samakan penyebutnya. Ya, 15 bagi 3, 5 kali 1, 5 ya. Nah, 15 bagi 5 sama dengan 3 kali 1 adalah 3. Nah, 5 tambah 3 berarti 8/15. Wah, terbukti ternyata angkanya adalah yang ini. Berarti angkanya adalah 1/3 dan 1/5 gitu ya. Oke, nah berarti itu angkanya yang ini, itu nilainya adalah akar dari 1/3 ya, akar dari 1/3 dan 1/5 ya, akar dari 1/5. Oke, berarti akarnya adalah akar 1/3 dan akar 1/5. Artinya adalah, kan kita ngambil bilangannya aja tadi, kan tapi bentuk akar gitu ya, bentuk akar. Nah, sekarang jadi jawabannya gimana? Nah, kan jawabannya adalah yang 2 ini kan. Jawabannya yang 2 itu. Nah, sekarang siapa yang lebih besar? Lihat ini tandanya. Ini adalah tandanya negatif. Yang negatif berarti yang paling depan nilainya positif itu adalah yang paling besar. Yang paling besar adalah 1/3 ya. Berarti 1/3 dikurang dengan 1/5. Oke. Nah, 1/3 itu berarti akar 1 kan 1 ya, berarti 1/3. Oke, ini akar 1 kan nilainya adalah 1 gitu ya, berarti 1/5. Jadi jawabannya adalah 1/3 dikurang dengan 1/5 karena lebih apa ya? Lebih besar ya, lebih besar nilainya ini daripada nilainya ini. Karena kita melihat tandanya negatif. Tapi kalau tandanya positif bebas aja, siapa yang mau pertama gitu ya. Oke, kalau udah sampai sini udah ngerti, kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Oke, nah kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, katanya adalah jika X tambah Y nilainya adalah 200. Oke, dan X per Y itu adalah 1/7, maka nilai dari Y dikurang X. Nah, caranya untuk ngerjakan dengan soal seperti kayak gini, berarti kan yang diminta adalah Y dikurang dengan X gitu ya. Y dikurang dengan X. Berarti, nah caranya adalah lihat nih selisih dari mereka. Selisih dari 1 dan 7 adalah berarti 6 ya. Berarti 6 dibagi dengan jumlah mereka. 1 ditambah dengan 7 berarti 8. Oke, nah dikali dengan jumlah mereka. Ya, jumlah mereka adalah 200 kan. Nah, oke, sampai sini paham ya? Nah, tadi ini adalah selisihnya dari mereka. Selisihnya adalah 6. Dan yang bawah ini adalah jumlahan dari mereka. 1 tambah 7. Nilainya 8. Dan dikali dengan penjumlahan totalnya. 200. Oke. Sampai di sini gampang ya? Nah, sekarang ini kita bagi aja. Nah, 200 dibagi dengan 8 berarti nilainya adalah 25 ya. 25. Nah, sekarang berarti 25 dikali dengan 6 dong ya. 25 dikali dengan 6. Berarti nilainya adalah 150. Jadi jawabannya adalah yang opsi B. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, ini adalah soal nomor 4. Jadi diketahui adalah nilai X-nya adalah ini. Ya, nilai X-nya adalah ini dan nilai Y-nya adalah ini. Lihat, angkanya sama gitu ya, angkanya sama. Nah, biasa memang angka untuk soal-soal seperti gini, memang angkanya sama gitu ya. Oke, nah untuk cara cepat untuk mengerjakan soal seperti kayak gini, ya, kalian harus hafal
yang misal dengan akar B. Nah, itu kalau dia penjumlahannya. Kalau dia pengurangannya, A dikurang dengan B, itu lebih besar dari akar A dikurang dengan akar B. Ini hafal aja. Ya, ini hafal. Ya. Nah, sekarang kita nggak usah dong, kita kerjakan mereka. Capek dong ya kita kerjakan ya mereka ya. Jadi kita samakan penyebutnya, aduh panjang banget nih cara ngerjainnya. Bagus hafal ini aja, ya. Bagus kalian hafal ini, kalian udah bisa ngerjakannya. Nah, sekarang yang lebih besar siapa? Nah, lihat ya. Ini kan penjumlahan, berarti lihat siapa yang lebih besar. Berarti yang lebih besar adalah nilainya adalah yang ini. Berarti X lebih besar dari si Y. Nah, lihat ya. Posisinya, ini kan penjumlahannya. Nah, dan ini di dalam akar penjumlahannya. Berarti nilainya si ini lebih besar dari nilainya si ini. Jadi jawabannya adalah X lebih besar dari Y. Sangat gampang ya, cukup waktu untuk 2 detik doang untuk menjawab soal kayak gini. Hitungan detik aja kalian udah bisa jawab soal-soal seperti kayak gini. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal nomor 5. Di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari Y, gitu ya. Oke, nah arti dari fungsi, dia tidak boleh ada 2, gitu ya. Di titik dari si X-nya, gitu. Titik dari si X-nya, kalian buat tarik, ya. Kalian tarik garis vertikal, ya. Itu tidak boleh 2. Contoh, ya. Contohnya kita ambil yang ini. Ini kalau kita tarik, ya. Jadi titiknya ada 2. Jadi di sini 1, di sini juga 1. Oke? Kan yang ditanya adalah yang menyatakan Y sebagai fungsi. Berarti kalau dia ada 2, itu tidak fungsi, gitu ya. Pokoknya lebih dari 1 lah, ya. Lebih dari 1, berarti 2 ke atas. Itu bukan nyatakan fungsi. Oke? Berarti ini salah. Oke, nah sampai sini paham ya? Nah sekarang kita lihat yang ini, ya kita lihat ini. Titiknya lihat, tarik vertikal, nah titiknya ada 2. Nah kalau ada 2 kayak gini, ini bukan fungsi. Nah lihat apalagi yang ini, banyak banget titiknya. Di sini juga bisa, di sini juga bisa, di sini bisa. Jadi ini bukan dari si fungsi atau pemetaannya gitu. Nah sekarang kita lihat yang ini. Nah, ini kan ada 1 ya, jadinya ya, cuman 1. Nah, ini juga kalian tarik di sini juga 1. Berarti jawabannya adalah yang opsi D. Gimana kalau yang opsi E? Nah, kalian tarik gini, dia bukan fungsi. Oke? Jadi dia bukan fungsi ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi kalau kalian udah tahu trik seperti kayak gini, nanti ketemu dengan soal seperti kayak gini, kalian hitungan detik aja udah bisa jawab dong. Oke? Nah sekarang kita lihat ke soal nomor 6. Nah ini dia soal nomor 6 ya. Di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Oke, sampai sini kita langsung cari aja ya. Berarti kalau dia tidak, berarti dia lebih dari 1 gitu. Tapi kalau dia 1, berarti dia nyatakan fungsi. Ini tadi nyatakan fungsi ya, kayak gini ya. Nah, ini fungsi, karena dia cuma 1 nih. Oke, cuma 1, berarti ini fungsi. Ini juga, nah, oke, berarti ini berfungsi atau pemetaannya. Nah, ini juga berfungsi nih. Ini 1 kan titiknya. Nah, mau yang dimanapun letaknya kalian buat garis vertikal, nilainya tetap 1. Ini juga. Nah, dia lurus ya. Ini lurus, ibaratnya lurus. Oke, dia tetap 1 kan? Nah, tetap 1. Jadi ini fungsi. Ini juga fungsi tadi. Berarti yang tidak fungsi, lihat yang ini. Nah, ini 1, 2, 3. Bisa 3. Berarti ini bukan fungsi. Jadi, yang tidak menyatakan fungsi adalah yang opsi A. Gampang ya untuk ngerjakan soal-soal seperti kayak gini. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini. Nah, semoga pembahasan kali ini sangat membantu untuk kalian untuk menghadapi UTBK 2021. Oke, see you di next video. Semangat buat kalian semuanya. Semoga tahun ini adalah tahun kemenangan untuk kalian semuanya. Oke, see you.